Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa dzakara minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada hambanya beberapa nikmat, rahmat, anugerah, taufik dan hidayah, terutama kepada kita semua yang ada di masjid ini bisa melaksanakan ibadah salat subuh dan juga thalabul ilmi. Semoga ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, pada para keluarganya, ahlul baitnya, pada istri-istrinya dan juga pada pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan surat Al-Baqarah sudah sampai ayat 93, 94, 95 dan 96 insyaallah pada pagi hari ini. Masih ceritanya yang bersangkutan dengan orang Yahudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Wa la tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima
kepada orang Yahudi, orang Yahudi. In kanat lakum darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. In kanat lakum ad-darul akhiratu, apabila kau anggap, kau katakan bahwa negara akhirat, darul akhirat atau surga adalah hanya bagimu saja, murni hanya bagimu saja di sisi Allah, min dunin nas, yang lain tidak kebagian surga. Katakanlah Muhammad pada orang Yahudi, apabila orang Yahudi mengklaim bahwa surga itu hanya miliknya saja, khalisatan, khusus untuk orang Yahudi, min dunin nas, orang-orang selain Yahudi minggir semua. Maka kata Allah memerintahkan kepada Rasulullah, fataman nawul mauta, maka beringinlah kalian al-mauta, segera mati. Begitu ya. In kuntum shadiqin, apabila anggapanmu itu benar. Imam Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad dari Ikrimah dan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammad, Allah berfirman, berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan qul in kanat lakumud darul akhirah, in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, ay ud'u bil maut. Dalam tafsiran Ibnu Abbas yang dimaksud adalah ud'u bil maut ala ayyil fariqaini aqdar, berdoalah kepada Allah agar salah satu dari dua golongan ditimpa kematian, ditimpa bahaya kematian, untuk membuktikan mana yang benar dan mana yang salah, atau yang disebut dengan bahasa mubahalah. Hei Yahudi, kalau kamu mengklaim bahwa surga itu hanya untuk kalian, bukan untuk manusia-manusia yang lain, ayo kita saling berdoa kepada Allah siapa yang benar agar ditimpa kematian. Atau apa ya dalam bahasa kita mubahalah tadi ya. Jadi saling berdoa kepada Allah, ya Allah, yang bohong dilaknat ya Allah, yang bohong ditimpa bahaya ya Allah. Jadi saling berdoa kepada siapa yang bohong. Fa'abau dalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Yahudi ketika ditantang oleh Rasulullah seperti itu, diajak mubahalah, mereka fa'abau, enggak mau. Seperti di pondok pesantren dulu saya ada uang dia sering sekali enggak. Kemudian ada yang dicurigai tapi tidak punya bukti, tidak sulit. Ising cukup sopo yang dicurigai itu, tapi itu tidak punya bukti. Caranya gimana ya? Sampai aku ambil satu-satu ke ruangan kepala pondok, dan di dalam ruangan pondok itu ada air sampai mangkok itu atau ember itu. Nah, terus satu dipanggil ditanyai, kamu yang ngambil atau tidak? Kami sudah tahu karena gambar kamu ada di ember ini. Dulu kan belum ada kamera. Jadi kamu ngaku nggak ngaku, kami ini sudah tahu karena kita kamu kalau yang ngambil itu siapa, karena gambarnya ada di ember ini.
keluar dari ini, kalau yang nggak ngaku nanti perutnya bisa melembung. Dan ternyata dari satu persatu itu kalau yang betul-betul tidak ngambil itu ya takut sih takut, tapi biasa. Tapi ada orang yang masuk itu sudah keringat panas dingin gitu, yang dicurigai itu akhirnya dia ngaku gitu ya. Karena suruh sumpah kalau aku ngambil, aku mau terkena laknat Allah, mau saya besar, itu kan nggak berani. Nah, yang berani ya itu. Ini sama ternyata Rasulullah pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang Yahudi itu mengklaim bahwa surga itu hanya untuk golongan kami. Darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas. Itu pol-polan. Pokoknya golongan saya saja, dari suku kami saja yang masuk surga, yang lain enggak. Maka ketika seperti itu kemudian ditantang oleh Rasulullah atas perintah Allah, katakanlah kepada mereka, fatamannawul mauta, ayo inginlah kamu, berdoalah kamu kepada Allah, ayo bareng-bareng kami pun juga berdoa. Ada adil fariqaini, ada siapa di antara kita yang bohong? Ya Allah yang bohong, berani karena laknat Allah, berani mati sekarang, berani karena saya di sana sudah ditunggu-tunggu dengan surganya kan begitu. Nah, tapi mereka tidak mau. Kemudian dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim walan yatamannahu, dan mereka sekali-kali tidak mau mubahalah tersebut atas mereka minta pada Allah agar yang bohong terkena kematian itu abadan, selama-lamanya, bima qaddamat aydihim, karena dengan perkara yang mereka tahu apa yang ada pada diri mereka. Tidak berani, jelas dia itu hanya klaim tanpa dasar. Ya kayak tadi yang ngambil itu tidak berani, saya rela terkena laknat apabila saya yang ngambil, padahal sudah tahu dia tidak berani. Dia juga tidak berani mengatakan ya ini wis mubahalah, dan saya sudah yakin betul, ada dasar betul bahwa aku yang akan masuk surga adalah aku dan kelompokku aja. Nggak mau. Bima qaddamat aydihim, dikarenakan kesalahan mereka. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah memerintahkan seperti itu bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah adalah Maha tahu terhadap orang-orang yang zalim. Ayat ilmihim bima indahu minal ilmi, Allah tahu tentang tahunya orang Yahudi kalau klaimnya itu adalah bohong. Bal wal kufru bidzalik, bahkan Allah Maha tahu tentang hal yang dia ucapkan, yang dia klaim dalam lisan itu sebenarnya dia mengingkari. Mereka mengingkari. Walau tamannahu yaum qala lahum dzalika ma baqiya al-ardi yahudiyyun illa mata. Ada sebagian yang berpendapat apabila orang Yahudi yang ada pada zaman Rasulullah, yang ditahan oleh Rasulullah seperti itu, kemudian mereka mengiyakan, ya sudah, yuk kita berdoa, siapa yang bohong semoga lekas diberi kematian. Maka saya Yahudi pada zaman Rasulullah mati semua, tidak ada yang sisa. Karena dia tahu itu klaim kosong kan tidak berani, tidak berani. Coba sekarang kalau soalnya ada orang yang pengakuannya itu pengakuan yang kosong, tidak benar, kemudian diajak mubahalah seperti itu tidak berani, tidak berani. Karena inginnya juga berumur panjang. Qala Ad-Dhahhak an Ibni Abbas, adapun Imam Ad-Dhahhak dari Ibni Abbas mengatakan fatamannawul mauta fasalul maut, beringin
inginlah kalian pada kematian, artinya fasalu al-mauta, meminta mati. Imam Abdul Razak dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al-Jazuri, dari Ikrimah mengatakan fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, law tamanna yahudu al-maut lanatu. Kalau mereka pada saat itu minta kematian, ditantang oleh Rasulullah kemudian mengiyakan, maka saya mereka mati pada zaman itu. Habislah orang Yahudi. Tapi pada saat itu mereka tidak berani, karena tadinya kosong. Ya, begitu juga mungkin zaman sekarang ada yang mengklaim bahwa surga adalah hanya miliknya, surga hanya miliknya dan jamaahnya. Ya, tidak berani. Ajak untuk mubahalah, betul aja. Sama-sama minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Siapa yang benar, siapa yang bohong. Yang bohong semoga kena laknat Allah kemudian mendapatkan kematian. Tetap tidak berani. Imam Sa'id bin Jubair juga dari Ibnu Abbas mengatakan, "Lau tamannu al-mauta la syaiba'atuhum biriqihi." Apabila mereka mau mubahalah, berdoa untuk minta mati, para Yahudi pada zaman itu la syaiba'atuhum biriqihi. Sungguh mereka telah menelan ludahnya sendiri ya. Karena bohong. Kalau bongkaran bohong. Wa qala Ibnu Jarir fi tafsirihi wa balaghana anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law anna al-yahud tamannu al-mauta lamatu wa la ra'aw maqaidahu minan nar wa law kharaja alladziina yubahiluna Rasulullah la raja'u la yajiduna ahlan wa la makan. Imam Ibnu Jarir menyampaikan sebuah tafsir yang sampai kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, "Lau kana al-yahud tamannawul mauta," apabila orang Yahudi pada saat itu mau untuk mubahalah, mau untuk berdoa agar segera diberi kematian, lamaku, saya mereka mati semua. Wa ra'au maqaidahu minan nar, dan akan segera melihat tempat duduknya mereka di neraka ya. Karena klaim surga itu akan segera melihat tempat duduknya di neraka. Walau kharaja alladziina yubahiluna Rasulullah, dan apabila orang-orang yang itu pada keluar rumah semuanya mau berdoa bermubahalah bersama Rasulullah SAW, la raja'u la yajiduna ahlan, dalam maka mereka akan kembali ke rumah tidak mendapatkan keluarga dan harta bendanya, dan mereka pun akan mati pada saat itu. Akan tetapi mereka tidak mau ketika diajak mubahalah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ibrahim bin Abdullah bin Bashar dari Surur bin Mughirah dari Hasan, qala qaulullahi ma kanu la yatamannahu bima qaddamat aydihim, qultu ara'aitaka law annahum ahabbul maut hina qila lahum tamannawul mauta atarahum kanu mayyitin, qala la wallahu ma kanu la yamutu walau tamannul maut wa ma kanu la yatamannahu. Dalam riwayat ini yang sampai kepada Hasan menafsirkan tentang firman Allah, "Maka la yatamannahu bima qaddamat aydihim." Mereka tidaklah akan menginginkan sebuah kematian karena disebabkan kesalahan-kesalahan yang ada pada tangan mereka. Maka kemudian aku tanyakan, apa pendapatmu? Lau annahum ahabbul mauta,
apabila mereka itu mencintai kematian, hina qila lahum tamannawul maut, ketika dikatakan kepada mereka tamannawul maut, ayo kamu ingin berdoa ingin mati, atau mungkin mayyitin, apakah kamu berpendapat berarti orang tua akan mati semua? Maka dalam riwayat ini yang sampai kepada Ibnu Jarir menjawab, lah, tidak. Wallahi demi Allah, makanu la yamutu walau tamannawul maut. Mereka tidak akan kemudian langsung mati walaupun mereka berdoa untuk segera diberi kematian. Wa makanu la yatamannahu, dan mereka juga tidak akan mengharap kematian itu. Wa qala Allahu ma sami'ta, dan Allah telah berfirman, apa yang kau dengar, wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Dan mereka tidaklah akan mau menginginkan kematian itu selama-lamanya karena kesalahan yang dilakukan oleh mereka sendiri, dan Allah mengetahui kepada orang yang zalim. Ini tafsir yang dari Ibnu Jarir, bahwa yang dimaksud adalah mereka disuruh minta mati. Kata-kata fatamannawul mauta, mereka disuruh minta mati. Dalam sebagian tafsir yang sampai Ibnu Jarir, akan tetapi hadis ini dianggap sebagai gharib, sebagai gharib yang bersumber dari Hasan itu. Jadi bahwa mereka yang dimaksud, ya aku minta mati, gitu ya, karena saya di sana sudah jelas surganya, aku minta mati. Ayo kamu minta mati kalau kamu benar-benar di sana sudah ditentukan surganya. Penafsiran yang ini dianggap gharib. Sunah ada dari fasal di Ibnu Abbas. Kemudian tafsir yang Ibnu Abbas yang dari awal tadi Ibnu Abbas menafsirkan, huwa al-muta'ayyan bahwa doa ala ayil fariqaini aqdamu minhum aw minal muslimin al-wajhil mubarak. Bukan yang dimaksud mereka itu suruh, ya aku minta mati ya Allah, kemudian ketika minta mati terus langsung mati pada saat itu kayak riwayat yang awal. Tapi enggak, yang dimaksud adalah mubahalah. Mubahalah itu ya sama dengan apa ya, mudzakarah, kan ya, agak beda. Mubahalah itu sudah perdebatan yang sampai kepada pendapat yang motong gitu ya, tidak mau ada yang ngalah. Kemudian ayo kita berdoa kepada Allah, siapa yang benar semoga ditolong, siapa yang salah semoga terkenal Allah. Kalau dalam bentuk keluarga itu kayak namanya li'an. Kalau li'an itu kan antara suami istri yang saling tuduh-menuduh bahwa salah satunya menuduh zina pada salah satunya, pada pasangannya. Maka kemudian didatangkan oleh qadhi, kemudian disuruh untuk bersumpah 5 kali, dan yang kelima mengatakan apabila aku bohong aku mau terkena laknat Allah. Itu namanya li'an, saling melaknat, tapi yang dilakukan antara suami istri. Jadi contohnya ketika ada seorang istri hamil, kemudian ngomong, saya hamil ini yang menghamili ya suami saya. Tapi suaminya bilang, istriku hamil itu yang menghamili bukan saya, begitu. Jadi gitu. Nah, akhirnya kalau seperti itu, karena saling tuduh-menuduh, berarti diperintahkan untuk li'an. Datang ke masjid, disaksikan orang banyak, ada qadhinya atau ada yang pengadilannya ya, ada hakimnya, dan disuruh bersumpah di atas mimbar. Wallahi demi Allah, yang pertama naik istrinya, wallahi demi Allah bahwa aku hamil ini bukan, bahwa aku hamil ini adalah dari suamiku. Sampai 4 kali, dan yang kelimanya ngomong, apabila omonganku ini bohong, aku mau terkena laknat Allah. Dan setelah seperti itu, suaminya naik mimbar mengatakan bahwa itu demi Allah, istriku hamil itu bukan aku yang menghamili, sampai 4 kali.
Yang kelimanya, kalau omongan bohong, aku rela terkena laknat Allah. Ini namanya li'an. Kemudian turun dari mimbar, keduanya sudah secara otomatis terjadi perceraian yang tidak boleh kembali selama-lamanya. Ya saya nggak tahu kalau zaman modern itu sekarang jadi DNA gitu ya, jadi jelas itu gitu. Tapi kalau dulu belum ada itu, alatnya sumpah. Ketika keduanya saling tidak sumpah, ya sudah dipisahkan oleh qadhi, dipisahkan oleh hakim, dan tidak boleh kembali. Karena pada hukum Islam itu kan orang yang zina lagi sudah bersuami kan terkena hukum ranjam. Nah ketika sumpah kayak gitu itu tidak ada yang dihukum karena masing-masing berani bersumpah. Tapi resikonya adalah diceraikan dan tidak boleh kembali selama-lamanya. Ini namanya li'an antara suami istri. Nah, kemudian kalau terjadi pada kaum yang seperti ini namanya mubahalah. Mubahalah, siapa yang benar, siapa yang salah, karena sudah saling ngomongnya, sehingga orang tidak ngerti siapa yang benar. Maka mubahalah, berdoa bareng-bareng pada Allah. Ya Allah, kalau pendapatku dan pengikutku ini yang salah, aku rela terkena laknatmu ya Allah. Itu juga yang lain mengatakan seperti itu. Tapi yang tahu bahwa pendapatnya itu salah mesti tidak berani. Wong tahu kalau itu salah kok, ya mesti tidak berani. Ini mubahalah namanya. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Jarir dari Qatadah, dari Abu Hanifah, Imam Ar-Rabi, dari Anas radhiyallahu. Wa nadhirul hada. Kemudian yang semakna dengan ini adalah firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah. Ini semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 94-95. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 6-7 itu semakna. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Jadi kadang-kadang dalam Al-Quran ada pengulangan yang semakna. Katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, langsung hai orang-orang Yahudi, in za'amtu, apabila kalian menyangka annakum awliyaullah, bahwa kalian adalah kekasih Allah, wali-wali Allah, min dunin nas, yang lain bukan, fatamannawul mauta, maka beringinlah kalian untuk segera mati. In kuntum shadiqin, apabila klaimmu atau ucapanmu itu adalah benar. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim, dan sekali-kali mereka tidak akan mau untuk melaksanakan mubahalah itu selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena kesalahan mereka sendiri. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah adalah Maha mengetahui para orang yang zalim. Qul, bahkan ada terusannya dalam surat Al-Jumu'ah, katakanlah hai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya mati yang kamu semua lari darinya, fa innahu mulaqi, maka sesungguhnya mati itu tetap akan menemui. Innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya mati yang kalian lari darinya. Mati yang kita itu lari darinya. Buktinya kalau kita sakit diobatkan. Masalahnya apa? Mau lari dari kematian. Ya, kalau kita lapar segera makan, karena supaya tidak mati, supaya bisa mati. Iya, kita capek, kita berhenti istirahat supaya tidak mati. Sehingga kita, bagaimana usaha kita untuk menghindar dari kematian itu. Bahkan ada kata Allah itu mengutus al-maut, malaikat maut datang kepada kita dan mengatakan, Allah mengutusku, aku ini malaikat maut untuk mengambil nyawa Anda. Akan tetapi Allah memberikan kelonggaran. Kalau tidak mau sekarang, ya semau Anda mau kapan, mesti semuanya bisa. Besok aja lah, tunda aja gitu. Saya baru buat rumah belum jadi ini. Nah, saya baru mau apa gitu ya, Masya Allah.
Tapi fa'innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu selalu akan menjemput kalian. Maka kadang orang itu takut dengan sebuah kematian, tapi lari kepada kematian yang lain. Ketika sering saya contohkan, ketika ada kabar berita bahwa hari ini ada narapidana dari sebuah penjara yang lolos, rombongan dari 5 orang, ya nggak tahu lolos sampai 5 orang, 10 orang, dan dia sudah putus asa ketika keluar menemui siapa saja akan dibunuh. Ketemu dengan siapa saja dia akan membunuhnya, dan polisi sudah mencari-carinya belum ketemu. Ketika berita itu sudah disiarkan di televisi, di radio, di koran dan lain sebagainya, mesti orang semuanya pada ketakutan. Mesti pesan pada anak-anak lainnya, kamu jangan keluar-keluar ya, ini ada narapidana lepas. Bahkan sekolah pun diliburkan saja. Nanti bagaimana kalau anak saya mati? Padahal kalau belum ada ketetapan Allah mati, ya tidak akan mati. Tapi Allah jauh sebelumnya sudah ini masa apa namanya? Sebuah pengumuman ya. Innal mauta alladzi tafirruna minhu, sesungguhnya mati yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya mati itu akan menjemput kalian. Allah punya malak al-maut yang sebagian berpendapat namanya Israel. Ditebak, siapa yang ketemu pasti mati. Pasti yang kasih tawaran hanya Rasulullah. Yang kasih tawaran hanya Rasulullah. Kalau Rasulullah dikasih tawaran, Muhammad, saya mau diutus oleh Allah untuk mengambil nyawa panjenengan. Tapi kalau panjenengan belum berkehendak, masih akan di dunia ini, ya Allah memberikan kemudahan. Tapi Rasulullah sudah, sekarang saja saya sudah tahu tempatnya di sana yang lebih nikmat. Kalau kita kira-kira gimana? Nanti dulu gitu ya Allah. Yang seperti ini kita tidak risau, tidak takut, tapi tenang-tenang saja. Terlalu banyak orang yang ya tidak sakit, tiba-tiba ada berita meninggal, ya baru tidur enak sama suaminya, sama istrinya meninggal. Ada dulu itu tetangga baru nonton TV layak-layak di ruang tengah, karena umurnya sudah agak sepuh ya, jadi turun-turun atau layak-layak adu gigil sama istrinya lihat TV, suaminya melihat ke sana mungkin istirahat gitu. Ketika istrinya mematikan televisinya kembali ke sini, apa ini sudah maghrib sholat mendengar itu ternyata sudah nggak ada nyawanya. Tadi gorongannya itu bareng gitu sehat ya. Karena kalau Allah berkehendak mengambil fa'innahu mulaqikum, masya Allah akan menjemput kalian. Makanya kemudian pesannya Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian pada Allah dimanapun kamu berada, karena kematian itu kapan kita tidak tahu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian setelah mati itu kemudian dikembalikan kepada zat yang tahu tentang perkara gaib dan perkara yang nyata, yaitu Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan menceritakan apa-apa yang kalian lakukan ketika di dunia ini. Ini dalam surat Al-Jumu'ah semakna dengan surat Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Fahum alaihim la'anallah lamma za'amu annahum abna Allah wa ahibba'uh qalu la yadkhulul jannata ila man kana yahudiyyan wa nasara. Ketika mereka mengklaim orang Yahudi ini bahwa mereka adalah anak Allah, mereka adalah kekasih Allah, bahkan mereka mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidaklah akan masuk surga kecuali golongan
Yahudi dan Nasrani saja, ya. Yang lain enggak, minggir semua. Ta'u ilal mubahalah wa du'a an abda bil ta'ifatain. Maka kemudian diajak oleh Rasulullah atas perintah Allah, ayo untuk mubahalah, untuk berdoa kepada Allah. Siapa yang salah, siapa yang benar semoga dilindungi oleh Allah, yang salah semoga mendapatkan siksaan Allah. Yang benar dari orang Yahudi dan dari kaum muslimin. Lama nakalu tadalik, ketika mereka menolak dalam hal yang seperti itu, sebetulnya alimah kuatin dinahudolimu. Maka setiap dari mereka itu sebetulnya tahu kalau apa yang mereka lakukan itu adalah zalim atau tidak sesuai dengan kenyataan. Di anahum laukanu jazimina bimahum fin lakanu aqdamu ala. Ketika yang diyakini itu betul-betul yakin, seyakin-yakinnya dalam dada mereka, ya, mesti mereka akan mau, bahkan akan lebih semangat seperti itu. Jadi saya itu punya teman orang Nasrani, teman. Saya awalnya tidak tahu. Ketika bicara mati, kemudian ketika posting di WA itu gambar orang mati, atau ketika takziah terus mau berdoa, kemudian ingatlah kapan itu menyusul, itu di grup itu ada grupnya orang Nasrani. Takutnya Masya Allah, buat sama juga ibu takut juga. Jadi kata mereka tuh dengan malu sangat takut gitu. Karena yakin dalam hatinya itu kalau sudah mati itu urusannya lain. Jadi kita makanya di dunia ini betul-betul waktunya luar biasa. Jadi tidak mau dia mati, lihat gambaran mati, kemudian apalagi terus dilihat apa menyusul, tidak mau. Padahal mau tidak mau ya tetap. Fa'innahu Tuhan munafiqun. Masya Allah. Ya, ini orang Yahudi itu nggak mau. Karena memang keyakinan yang dalam hati itu keyakinan yang sempurna. Falamma ta'aqaru alima kidbahu ulima kidbahu. Ketika dia nggak mau berarti sudah ketahuan tentang bohongnya. Wahada kamada Rasulullah wafda najron minan nasara ba'da qiyamil hujjah alaihi fil munadharah wa atau ma'anadahu minal mubahalah. Sebagaimana pernah terjadi zaman Rasulullah mengajak mubahalah kepada delegasi Nasara dari Najron, dari tanah Najron. Ya, setelah berdebat dia kalah hujjah, akan tetapi mereka semakin ingkar, semakin kufur, dan dia tidak mau untuk bermubahalah. Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 6, faman hajjaka fi, dan apa yang menjadikan hujjah di dalam masalah Isa min ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah ada hujjah yang datang kepadamu dari ilmu. Fakul, maka katakanlah, hai Muhammad, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita ajakan mubahalah. Hei kaum Nasrani, Najron, ya, apa hujahmu tentang Isa? Setelah datang dalil-dalil yang nyata, ilmu-ilmu yang jelas, tapi kamu masih ingkar. Ini loh dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini sunnahnya, kadang-kadang masih ingkar. Apa hujahmu? Ayo kalau begitu, ta'ala nadu, kita berdoa kepada Allah, abna'ana, untuk anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak-anak kalian, wa nisa'ana, istri-istri kami, wa nisa'akum, dan istri-istri kalian, wa anfusana, diri-diri kami, wa anfusakum, dan diri-diri kalian, tsumma nabtahil, maka kemudian kita mubahalah, fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin, semoga Allah memberikan makna kepada yang bohong. Yang bohong entah dari kalangan kami maupun dari kalangan kalian. Falamma ra'au dzalik qala
luntur. Bahkan sebagian dari delegasi Nasrani Najran pada saat itu malah ngomong pada rombongannya, kalau kita mubahalah dengan Nabi ini kita akan mati semua ini. Mau kita itu bohong. Jadi ternyata mereka tahu bahwanya itu, masya Allah, kita akan mati habis kita. Fa inda dzalika sanahul muslimin, maka pada saat itu delegasi dari Najran orang Nasrani malah minta jamin. Minta jamin. Diajak mubahalah malah minta jamin. Tapi jeleknya di belakang perjaminan itu kadang-kadang dia gerilyawan gitu ya, menyerang dari belakang. Wah, tidak jadi gitu ya. Bahkan wabadalun jizyah an yakin wa hum shagirun, pada saat itu mereka malah mau membayar jizyah, bayar pajak pada kaum muslimin, dan mereka dalam keadaan hina. Fadaraba alaihim wa ba'asa mahum Abu Ubaidah ibn al-Jarrah aminan. Pada saat itu Rasulullah mengutus Abu Ubaidah untuk menarik pajak dari mereka. Wa mislu hadzal makna al-qarib min qawlillahi ta'ala, dan juga ada ayat dalam surat Maryam ayat 75 yang semakna dengan ini, yaitu qaulullah li nabiyhi ayaqulul musyrikin, ucapan Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin. Allah berfirman, qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmani mudda atau madda. Katakanlah Muhammad, man kana fid dhalalati, barang siapa yang berada dalam kesesatan, falyamdud lahur rahmanu madda, maka semoga Allah yang bersifat Rahman memanjangkan umur mereka di dalam kesesatannya. Man kana fid dhalal minna wa minkum fazadahu Allahu bima huwa fihi wa madalahu wa istidrajuhu. Ketika bermubahalah, berdialog, berdebat, ya semoga yang berada di dalam kesesatan entah dari aku maupun dari kamu, semoga Allah memanjangkan umurnya agar tetap di dalam kesesatan. Ini artinya bahwa mereka tidak mau. Bila doa man fasal ayat al-mana in kuntum shadiqin ay fi da'wakum fatamanna bil ana al-maut wa lam yata'arraf haula al-mubahala kama qarrahu qaifatun mutakallimin. Kemudian ada yang mentafsirkan ayat tadi, sebagian dari ahli kalam mutakallimin, bukan mubahalah, tapi yang dimaksud adalah minta mati. Ayo minta mati ya. Kalau memang benar-benar kamu sudah mengetahui tempat-tempatmu di surga sana, ayo kamu minta mati. Benar-benar minta mati. Nah, ini sebagian berpendapat seperti itu. Yang dari mutakallimin, yang cenderung atas pendapat ini adalah Imam Ibnu Jarir ya. Setelah awalnya dia cenderung pada qaul yang awal. Baina qala al-qaul fi ta'wil kul in kana taquddarul akhiratu indallahi khalisatan lin nas fa hadhihi al-ayat mimma ihtajallahu subhanahu wa ta'ala nabiyyi al-yahudi alladhi kanu baina dharrani muhajirihi wa fadhaha biha akhbarahum wa ulama'ahum wa dzalika anna Allah ta'ala amara nabiyahu ila qadiyati adilatin fi makana bainahu wa bainahum khilaf. Jadi bahwa ayat ini turun berkenaan orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi yang ada pada tempat hijrahnya Rasulullah, yaitu Madinah. Kemudian ketika terjadi hal-hal yang pertentangan yang tidak belum selesai, kemudian Allah disuruh untuk menghukumi dalam kedua pihak dengan adil, maka kemudian diperintahkan untuk minta mati. Kama amara ayatul farid al-akhar min an-nasara idza khalahu Isa bin Maryam alaihissalam. Sebagaimana juga ketika orang Nasrani berselisih kemudian dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tafsirnya in kuntum muhiqqina fatamannaul maut fa inna dzalika bainu dharikum in kuntum muhiqqina fi madaduna minal imani wa qarbil manzilah minallahi lakum likai yuqikum amniyatakum minal maut
ila tamanna itu. Minta mati kamu, karena kalau kamu mati, walaupun kamu mati itu tidak bahaya, tidak ada kebahayaan di sana, karena kamu sudah tahu tempatnya di sana. Kamu akan dikasih rumah di akhirat, kamu akan dikasih surga, karena kamu sudah meyakini. Ayo kamu mati, buktikan. Wa ilam tuqauha aliman nas anakum al-mubtilun. Kalau kamu nggak mau, berarti kamu adalah bohong, ya. Kamu adalah bohong. Nah, ini pendapat yang seperti ini awalnya adalah kelihatan hasan, wa akhiru fi nadhr, tapi perlu dipertimbangkan. Artinya pendapat yang betul-betul mengatakan minta mati, tapi kasus-kasus yang ada pada zaman itu tidak seperti itu. Tapi pendapat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bukan minta mati artinya betul-betul minta mati, tapi yang dimaksud adalah mubahalah. Wadhalika annahu la tadharu hujjah alaihi malah hadal batil idza yuqal innahu la yalzamu min qawlihi ya'taqidu anna musadiquna fi tabahum annahum yatamannawna al-maut fa innahu la mulazamata baina wujudi shalah wa tamil maut wa kam min man shalah la yatamanna al-maut. Karena ketika yang dimaksud orang baik itu segera mati gitu ya, maka tidak lazim, karena orang yang sholih itu juga ketika kemudian orang Yahudinya itu balik kepada kita, ya sudah, kalau kamu mengklaim bahwa yang benar itu muslim, ya kamu kita mati sendiri saja, ya. Kamu anak-anak kami, kalau kami yang benar kami suruh minta mati, ya sudah, kalau kamu yang benar kamu saja minta mati. Dan ini tidak lazim. Tidak berarti ketika orang yang soleh itu segera minta mati, ya Allah mati saja, kan enggak. Maka ayat ini yang tepat adalah mubahalah. Mubahalah itu saling berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga yang salah, semoga yang bohong terkena laknat Allah, entah dari kalangan saya, kami, atau dari kalangan kalian. Bukan, ayo kamu kalau kamu dapat benar kamu minta mati, coba saya tak dengar. Nah kalau sudah balik, ya sudah, yang kamu yang benar kamu minta mati. Nah, maka pendapat yang tepat adalah yang dimaksud adalah mubahalah, bukan berdoa betul-betul minta mati dari salah satu dari kedua belah pihak. Jadi kamu ya min sholihin la yatamanna al-maut. Hanya orang-orang yang soleh sudah tidak minta segera mati. Ya. Bal yawaddu ayu ammar liyazdada khairan wa tartafi'a darajatahu fil jannah. Maka orang yang soleh itu banyak yang minta panjang umur. Kita pun berdoa, ya Allah semoga diberi panjang umur. Agar apa? Agar bisa mendapat tambahan amal, agar besok di surga derajatnya lebih tinggi. Sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Panjang umurnya, lebih baik amalannya. Semakin tambah umur, semakin tambah amalan yang baik. Maka yang penting bukan berarti betul-betul berdoa minta mati, akan tetapi mubahalah, ya, atau menyelesaikan permasalahan dengan ayo kita berdoa kepada Allah, siapa yang benar, siapa yang salah. Semoga yang salah, semoga yang bohong terkenal oleh Allah. Nah, yang jalannya bohong mesti tidak berani, artinya supaya kayak tadi mengucapkan, oh berarti ini yang salah, yang tidak berani. Ayo kalau berani begini kan. Ya walaupun istilah kemudian di Indonesia ada apa namanya sumpah pocong gitu ya. Berarti ini tempat yang tadi yang minta mati. Tapi kalau mubahalah kan sama, sini situ berdoa, tidak mengklaim mana yang salah, mana yang benar, tapi ayo saling berdoa. Siapa yang salah semoga terkena adab dari Allah atas segera mati, seperti orang yang diantar di sini. Walau ma'adalika yaqulu al-hada faha antum ta'atiduna ayyuhal muslimun anakum ashabul jannah wa antum la tatamannawna fi harisiha al-maut. Karena ketika dibalik, kenapa kamu juga tidak minta mati? Fakai fatal zumunana bima la yalzumukum. Hanya kami yang disuruh minta mati, kamu tidak, gimana ya? Nah ini tafsir yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Fala yalzamu alaihi syai'un min dzalik bal qila lahu kalam nisbin in kuntum ta'taqiduna annakum awliya Allah min
wa anakum min ahli jannah wa man atakum min ahli nar fabadu ala dzalika wa da'u ala dzalika minkum aw min ghairikum. Jadi maksudnya kalau kamu mengklaim kamu anak Allah, kamu kekasih Allah, kamu yang sudah jelas surganya, kamu adalah orang yang baik, ayo kita berdoa kepada Allah yang benar, semoga tolong yang salah, semoga lekas diberi adab oleh Allah. Wa lamu ana mubahalah tastaqsilul kalim la mahalata. Karena yang mubahalah itu akan apa? Membinasakan orang yang bohong, jelas. Falamma tayaqalu dzalika wa 'arafu sidqahu. Nah, kalau ada mubahalah, dan orang yang ketika tahu tentang bohongnya mereka dan tahu tentang kebenarannya Rasulullah, maka mereka tidak berani mubahalah itu lima yang kamuna min kirbihim wa tiroihim wa kitmanihim al-haq min sifatir Rasul. Karena mereka jelas tahu dalam hatinya bahwa mereka itu bohong, mereka itu membuat fitnah, mereka itu menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah, menyembunyikan wahum ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka tahu tentang datangnya Muhammad itu lebih tahu daripada terhadap anaknya sendiri. Karena kalau anaknya sendiri besok mau jadi apa tidak tahu, sampai umur berapa meninggalnya tidak tahu. Tapi tentang Muhammad sampai umur sekian mendapat wahyu, kemudian umur sekian meninggal, mereka tahu. Kenapa? Karena sudah membaca Taurat dan Injil. Jadi mereka tahu. Maka dari itu la wala yatamannau abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Mereka sungguh-sungguh tidak akan mau meminta kematian, artinya tidak mau mubahalah karena tahu dengan kesalahan mereka. Dan ayat yang selanjutnya yaitu 96-nya wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat. Ini tadi sudah saya singgung. Wala tajidannahum, dan sungguh kamu hai Muhammad akan menemukan mereka adalah ahrasan nasi, orang yang paling tamak-tamaknya manusia ala hayatin, atas hidup. Artinya kamu akan mau temukan orang yang paling gimana ya? Kalau bahasa positif semangat hidup itu bagus. Artinya menginginkan kehidupan terus, jadi tidak mau mati. Ahrasan nas, tamak-tamaknya manusia ala hayat, untuk hidup terus. Ala tulil umur la ya'lamuna min malihim as-sayyi. Dia tahu besok kembalinya di sana itu pasti pasti sengsara. Maka inginnya ya kalau bisa hidup 10.000 tahun, 10.000 tahun dia akan hidup. Ketika tahu tentang ada orang yang mengatakan ayo kapan kita usul itu, kita takutnya masalah dan nggak tahu kita. Wa akibatahu min dallahi khasirah, karena tahu di akhirat itu dia akan merugi. Li'anna dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena ada ungkapan bahwa dunia ini adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Hanya untungnya orang mukmin itu di penjara masih boleh senyum-senyum, ya, boleh makan daging, boleh kumpul sama istri, boleh dong. Padahal di penjara bagaimana nanti surganya, gitu ya. Di penjara saja bebas, ya penjaranya orang mukmin. Lah ironisnya surga apa? Dunia ini surganya orang kafir, tapi di surga kok masih sakit, di surga masih ada rumah sakit, di surga masih kekurangan. Bagaimana nerakanya nanti kan gitu lah. Nah makanya di penjara sebentar nggak apa-apa, ya. Penjara masih enak, penjaranya orang mukmin masih enak. Maka dalam lain-lain sampai orang mukmin kasih nasihat oleh Allah, kalau kamu sakit, apakah kau anggap orang-orang yang tidak mentaati Allah itu juga tidak sakit? Kan sama, mereka juga sakit, hanya bedanya sakit itu dapat pahala, mereka enggak. Nah, baru ya waktunya Allah ta'ala an-maqamil akhirah bikulli ma amkanakum. Juga mereka menginginkan supaya hidup terus ini dengan menghalalkan segala saat. Orang-orang yang meyakini akhir mati juga saya akan hidup terus. Bahkan dulu pernah ada berita di mana yang saya lupa lama kalau dibaca itu. Jadinya pas baru-barunya ada berita orang di sana itu benar atau tidak. Kemudian ada wacana dari negara barat
bumi ini mampu dihancurkan dengan bom atomnya, tapi sebelumnya mereka akan membuat kampung di bulan bumi. Jadi supaya orang itu mati semua, hanya mereka akan lari ke bulan sana. Tapi ya tadi ya, kalau benar itu balas, benar. Paling bohong kan. Wa ma yuhadiruna min waqi bihim lama hatta ahrasul al musyrikin. Tapi apa yang mereka takutkan itu pasti terjadi. Fa innahum mulaqikum. Hatta hum ahrasul al musyrikin, bahkan orang Yahudi itu lebih mengharapkan kehidupan panjang itu lebih tamak mereka daripada orang musyrik. Alladzina kitabahum, dan orang musyrik itu tidak punya agama, tidak punya kitab, memang bodoh bener, tidak ngerti, sehingga apapun dia ya ayo saja nggak ngerti, ayo ubah, ayo gitu ya. Ini memang apa namanya, dari kalangan-kalangan yang memang tidak ngerti. Ayo semua, siapa yang salah, siapa yang benar, kalau yang salah terkenal, kalau dia salah pun ayo, karena memang tidak ngerti. Nah, orang Yahudi kan ngerti, mau sudah baca kitab itu tidak. Nah, itu orang sing kendel itu orang yang tidak ngerti. Maka zaman dulu ada cerita ketika zaman di kampung belum ada kamar mandi, kalau mau buang air harus ke sungai kan. Nah, pada saat itu ke sungai malam-malam ya. Nah, terus jodok di sungai itu gacik kayu, tak mau gitu, ini apa gitu ya. Nah, setelah selesai hujan pulang. Nah, paginya ramai-ramai ditemukan bahwa di sungai itu ada ular yang besar. Wah, jantungnya kan cuma suka banci itu. Wah, besar. Coba kalau tahu mesti nggak berani, karena dia nggak tahu mau dicaplok ya nggak takut dan itu ya. Dan itu gambaran anak bodoh ya gitu. Jadi kendele itu karena tidak tahu ya, karena tidak tahu. Lah orang-orang Yahudi ini lebih menginginkan panjangnya umur karena dia tahu bahwa di sana itu dia akan bersama. Kemudian ayat selanjutnya, masih ayat itu kalimat selanjutnya, setelah wala kajidan lahu ahrasun nasi ala ayat wa minal ladzina asyraku, dan dia lebih cenderung, lebih condong daripada orang musyrik, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru arafasana. Mereka menginginkan, salah satu dari mereka apabila atau harapannya kalau diberi umur arafasana 1000 tahun. Harapannya bagaimana usahanya agar supaya diberi umur panjang ya, diberi umur 1000 tahun. Buat kaqaulil Farisi dahas rosal, dahas rosal itu bahasa Faris yang mananya adalah asyrafu alaf sama. Andai kata aku bisa berumur 10.000 tahun, wah, padahal pikir umur semakin panjang semakin susah. Anak dengan sudah mati, yang ada cucunya, cucu dengan mbah itu sudah beda dengan ayah. Ya, matinya yang kurang mbah, terus cucu dengan sudah mati, yang ada buyut itu sangat galgo lagi ya. Sopo itu buyut mati tinggal sangga, isi butuh mangan butuh apa, mas masya Allah sulit ya. Makanya jangan minta umur itu terlalu panjang. Ini sudah sama Rasulullah 62, kadang-kadang 70 gitu ya. Nah, kasih umur 150 tahun susah ya. Tapi ini anak-anak karena takut di sana nanti gimana? Saya tahu kalau di sana adalah bencana. Maka dia menginginkan umur yang panjang. Ya waktu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Apabila diberi umur 1000 tahun. Padahal wa ma huwa bimuzahzihi minal adab ayu ammar. Dan tidaklah umur yang panjang itu bisa menyelamatkan dari adab, karena diberi umur panjang itu tidak tobat, tidak tobat, justru semakin tambah maksiatnya ya, semakin besar adabnya. Ai wa ma huwa bimunjihi minal adab, tidak bisa menyelamatkan dari adab. Wa dzalika anal musyrik la yarju ba'san ba'dal maut bahwa yuhibbu tulal hayat. Orang musyrik tidak ingin mati itu kembali lagi, karena tahu ilmu kalau saya mati sudah, saya mati itu jadi tanah ya sudah, itu orang musyrik. Tapi orang Yahudi tidak, dia tahu arafa malahu fil akhirah, kembalinya dia itu tahu minal khizi bima dhayya ma indahu minal ilm,
karena ilmunya dia sia-siakan. Maka masya Allah, akhirnya dia lebih sengsara. Wa ma huwa bi musazihi minal adab ayu amar ayyuhum alladziina aduban li Jibril. Mereka yang dalam suatu ayat bahwa Yahudi itu memusuhi Jibril. Ya karena Jibril yang ngasih wahyu kepada Muhammad. Akhirnya membuka rahasia-rahasia kami gitu ya. Nah, saya nggak mati saja sampai panjang umurnya sampai 1000 tahun, 10.000 tahun. Tapi tetap saja tidak akan umur yang panjang itu menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah adalah Maha tahu, Maha waspada dari apa yang mereka lakukan. Ini memang ceritanya pada orang Yahudi, tapi pelaksanaan nasihat ayat ini adalah berlaku bagi kita. Jangan sampai kalau kita mempunyai pendapat yang salah, mempunyai angan-angan yang salah, karena gengsi, karena demi sesuatu, kemudian kita kuat-kuatkan padahal dalam hatinya tidak sesuai. Jangan sampai kalau istilah orang Jawa, kebu mangan loro, loro dulu ratoro, itu ya. Karena di dalamnya itu dia meyakini kalau itu salah, tapi dibela mati-matian, itu akan sengsara hidupnya, dunia maupun akhirat. Sudah kita legowo, kalau memang itu salah, ya kita akui sebuah kesalahan. Kalau benar ya mari kita perjuangkan bersama-sama. Persilahkan kalau ada pertanyaan. Sebuah budaya yang sebelumnya sudah hidup di Jazirah Arab, atau memang baru ketika ayat tersebut mengenai perbuatan tadi, itu sebuah budaya yang memang sudah hidup, atau memang baru ketika ayat tersebut. Kemudian yang kedua, apabila sesama muslim melakukan hal tersebut, dia diingatkan bahwa itu terjadi ketika Rasulullah melakukan dengan orang Yahudi. Jadi kalau sesama muslim tidak ada contohnya, bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat ayat ini ya, berita atau kabar yang diterima adalah dari ayat ini. Dan tadi hadis-hadis itu adalah terjadi pada zaman Rasul, pada Yahudi, Rasul, pada Nasrani, begitu ya. Karena pada saat itu ketika disampaikan sebuah kebenaran, mereka itu tidak menerima. Jadi budaya dulu kayak apa, wallahu a'lam, karena tidak ada berita yang konkret menyampaikan bahwa budaya orang Yahudi itu bahala, budaya orang Nasrani itu bahala. Tapi itu Allah memerintahkan kepada Muhammad ketika orang Yahudi mengaku bahwa surga hanya milikku, surga hanya golonganku, surga hanya bagi sukuku, maka katakanlah mubahalah wahai Muhammad. Itu baik kepada Nasrani maupun Yahudi. Jadi kalau pertanyaannya apakah budaya sudah seperti itu, jadi kalau riwayat yang ada ya sejak zaman Rasulullah SAW. Kadang Rasulullah dengan Yahudi maupun Rasulullah dengan Nasrani. Kemudian yang kedua, ketika kita sesama Muslim sebetulnya kan ya ngapain sesama Muslim saling mubahalah? Ya sudah, kita hanya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika sudah tidak mau ya sudah selesai. Apalagi ketika yang dibahas itu urusan masalah furu'iyah. Ya, furu'iyah. Kalau furu'iyah itu kan memang sejak zaman Rasul sudah ada perbedaan pendapat. Kita melihat tentang perintahnya Rasulullah kepada para sahabat ketika sahabat diutus untuk memerangi Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan, yuk segera menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Nanti kamu jangan sholat asar kecuali setelah sampai perkampungan Bani Quraidah. Ternyata ketika sahabat ini pada jalan, di tengah perjalanan sudah masuk waktu asar. Separuh dari, bukan separuh, sebagian ya. Sebagian dari mereka melaksanakan sholat, sebagian dari mereka langsung tidak sholat. Dua saling apa ya, dialog. Kamu kan sudah dipesan Rasulullah jangan sholat kecuali sudah sampai perkampungan Bani Quraidah. Maka yang sholat itu maksudnya Rasulullah itu menyuruh kita cepat, jangan sampai asar itu masih di perjalanan. Jadi ketika asar di perjalanan ya kita sholat gitu. Lah yang enggak, Rasulullah itu mereka
memang jangan sholat kecuali sudah sampai sana, walaupun sudah masuk asar ya kita lari tetap ke sana kan gitu. Ternyata setelah pulang kepada Rasulullah tidak berkomentar apa-apa. Ya, menunjukkan dua-duanya tidak disalahkan oleh Rasulullah. Tapi alhamdulillah sahabat tidak mengatakan kamu memang aku dengar. Enggak, ya hanya jawab maksudnya begini. Oh enggak, kalau kami maksudnya begini ya sudah, kita jalan. Artinya jawab hal yang memang terjadi ikhtilaf dalam satu pulau, ya sudah. Kalau kami yakini yang A, ya sudah kita lakukan yang A. Yang tidak melakukan yang A, kalau memang kita ajak mau, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah. Monggo, tanah amna, walaupun jangan sampai hal yang seperti ini kemudian terjadi bahwa itu benar apa ya? Berdoa kepada Allah, terkenal kan nemenisasi gitu ya. Nah, karena urusan sukro gitu. Ya walaupun sesama muslim kalau sudah terjadi tentang akidah yang benar-benar hanya muslim KTP, tapi kemudian yang dia yakini yang dia sebarkan itu sebuah akidah yang benar-benar kesesatannya jelas. Misalkan kaum Syiah namanya karena mengkafirkan sahabat, yang ijma ulama bahwa hal itu adalah kafir kan gitu ya, merubah Al-Quran dan memusuhi istri-istri Rasulullah kan jelas. Ya boleh terjadi mubahalah, ayo yang benar kami atau kamu, ayo kita meminta kepada Allah walaupun hanya dohirnya muslim tapi hakikatnya sudah menyimpang jauh dalam hal kita. Tapi kalau urusan buruk ya mari kita saling hormat-hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, menarik sekali pembahasan kita berkenaan dengan mubahalah, Ustaz. Berkenaan dengan mubahalah. Kasus kali ini kan ada kasus Jessica dengan Mirna, begini Ustaz tadi berbicara di pondok itu ada yang mendalami Ustaz. Ini tentang syariat juga Ustaz. Itu apakah ada Ustaz ya ilmu itu Pak Yainya itu memang benar-benar tahu ini yang bohong dengan ini yang tidak dengan media air tadi itu ada Ustaz. Saya dulu pernah di pondok itu juga gini Ustaz. Dan saya buktikan sendiri ketika saya memegang alat bukti itu saya simpan dia berbalik Ustaz. Apa yang saya pegang itu dia tahu Ustaz. Nah itu yang saya tanyakan, syariat seperti itu apa ada di dalam Al-Quran? Saya jadi bingung gitu Ustaz. Ada orang yang mempelajari ini apakah ini termasuk ini atau tidak? Tapi benar-benar ada Ustaz. Ya kasus yang seperti ini kita bukan yang mubahalah Ustaz. Jadi apa namanya itu mendalami kasus Mirna dengan Jessica ini terlalu rumit Ustaz. Nah kalau seandainya ada media seperti itu kemungkinan bisa lancar gitu kan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Kalau tadi saya bercerita itu yang saya alami di pondok itu sebetulnya bukan itu ya. Bahwa memang kiai sudah curiga karena gelagatnya, kemudian pakai air itu ya hanya untuk menakut-nakuti sebetulnya kalau yang kami alami tadi yang saya ceritakan itu. Tapi kiai ini sudah tahu lah yang dicurigai itu tahu karena gelagatnya, bukan karena tahu urusan goib. Hanya kemudian kita melihat dari apa perilaku atau dari tanda-tanda cobaan itu kayak apa. Kita sudah menyodok dulu, gemeter dulu, berkeringat dulu, kemudian akhirnya jadi ngaku. Tapi kalau tahu tentang hal yang goib seperti itu bisa jadi mereka adalah minta pertolongan jin. Itu memang bisa ya. Makanya ketika kita nonton di televisi ada yang ditali sini narik truk besar uang, ya benar. Artinya karena dia minta tolong jin kosong. Bisa, tapi hanya ketika jin itu dimintai pertolongan dia minta imbalan. Maka dalam surat jin itu ayat 6 kan, nahu rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fadzal qur'an. Sesungguhnya ada segolongan laki-laki dari golongan manusia minta perlindungan atau pertolongan dari segolongan laki-laki dari jin. Kalau Quran bilang ada, berarti kenyataannya ada. Dan tidak omong kosong ketika minta pertolongan jin itu jin bisa nolong atas izin Allah. Tapi akan mereka yang saling tolong menolong tersebut sama-sama sesatnya fazal dulu akan menambahkan kesesatan pada mereka. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu hanya minta perlindungan dari pertolongan pada jin.
kecuali yang memang sudah diizini, kayak Nabi Sulaiman dulu minta pertolongan jin ketika mau memindahkan istananya Ratu Bilqis, walaupun kemudian tidak jadi, akhirnya itu ilmin kan gitu ya, karena diizinkan. Tapi setelah zaman Rasulullah itu dilarang berhubungan dengan jin, tidak boleh. Turunnya ayat itu sehingga orang yang berhubungan dengan jin mereka akan sesat. Jadi jin mau membantu apa saja, tapi ada imbalannya ya besok kan barang. Jadi yang seperti itu adalah mediasinya adalah jin. Maka kita ketika ada orang ngomong, kita nggak boleh kan. Bukan nggak boleh, kita itu kadang jadi salah gitu ya. Ketika nggak mungkin manusia kok bisa tahu perkara yang ini nggak mungkin, padahal mungkin gitu ya. Jadi yang kita jawabnya ya mungkin saja, dia minta pertolongan jin dan diizini oleh Allah. Tapi saya tidak mau yang seperti itu karena sesat, ya karena sesat. Makanya ada ungkapan bahwa kenyataan tidak selamanya menunjukkan sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan tentang masalah panjang umur panjang. Dan kelompok orang Yahudi minta kalau bisa itu umurnya 1000 tahun. Di dalam masyarakat kita itu ada kebiasaan mengucapkan selamat hari ulang tahun dan semoga panjang umur. Kalau kita lihat sendiri kan umur itu bisa nikmat, tapi bisa juga cobaan. Ini sebandingkan sebuah kasus di Madinah dulu dalam sebuah hadis, ada kemarau panjang, kemudian mereka minta supaya Nabi mendoakan turun hujan. Ternyata hujan terus sampai beberapa hari sampai banjir. Ya maksudnya ya jangan hujan terus, tapi ya berhenti juga. Nah ini kias ini saya kiaskan, kalau orang minta panjang umur, dia kalau sehat banyak amalnya, kalau panjang umur sakit-sakitan adalah sengsara. Jadi maksudnya kayaknya minta panjang umur itu harus pakai kalimat tambahan, panjang umur dan sehat banyak amalnya dan lain sebagainya berikutnya. Saya kira perlu gitu ya. Saya kira itu. Memang dalam Islam itu sungguh apa ya, suatu hal yang luar biasa ya. Coba ketika kita bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, maka dalam surat Al-Qadr dikatakan bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu ternyata umur manusia secara umum, karena kalau dihitung tahun Samsiah sekitar 80 sekian, jadi umum orang yang umur panjang. Kalau Komariah hampir sampai 90 tahun. Maka bahwa ketika kita melihat di situ yang dimaksud panjang umur itu kalau di dalam Islam lebih kepada maknawi, lebih kepada hasil, bukan hanya kepada fisik. Artinya orang yang mendapatkan 9 kali Lailatul Qadar saja atau 10 kali Lailatul Qadar sudah umurnya hampir 1000 tahun. Karena kalau kita berbicara tentang panjang umur fisik, itu ketika kita membaca hadis Rasulullah dalam Arba'un Nawawi yang beberapa itu yang tentang kejadian manusia tentukan 40 hari, kemudian ditulis amalnya, ditulis umurnya, ajalnya, gitu. Apa yang tambahan umur itu yang dimaksud apa begitu? Maka ulama memberikan makna bahwa panjang umur dalam Islam ini yang dimaksud adalah panjang umur dalam segi makna. Kita kalau kembali ke sejarah para ulama, Imam Nawawi umurnya hanya 34 tahun. Tapi seakan-akan Imam Nawawi itu masih ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Begitu banyak karyanya dibaca di mana-mana. Ada Al-Qarun Nawawi, ada Al-Qarun Nawawi, ada yang Sholihin, ada setiap musolahnya masih ada yang dibaca terus. Seolah dia ngajar terus. Begitu juga Ibnu Taimiyah, kemudian sudah tidak panjang. Banyak ulama-ulama itu yang kalau umur secara dohir tidak panjang, apakah kemudian kita berani mengatakan bahwa mereka itu berarti orang yang umurnya pendek, yang tidak mendapatkan faedah dari umur itu kan? Tapi mereka secara hakikat berarti umurnya begitu sangat panjang. Maka bahwa minta panjang umur
benar Pak. Yang dimaksud adalah maknawi. Jadi ya hasilnya bukan hanya sekedar fisiknya, akan tetapi adalah hasil daripada umur panjang itu. Sehingga tadi kita sudah mengatakan sebaik-baiknya adalah yang panjang umurnya, baik amalannya, begitu. Panjang umurnya, baik amalannya. Di belakang jawaban itu adalah baik amalannya. Ketika umurnya 35 tahun, tapi seperti Imam Nawawi dengan bandingan kita yang umurnya 90 tahun tapi tidak punya apa-apa, panjang siapa kan gitu. Nah, maka yang dimaksud panjang umur ialah dalam Islam konsepnya adalah khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak berbuat baik pada manusia lain sehingga umurnya selalu dikenang. Walaupun sudah meninggal, tapi mereka selalu dikenang, berarti panjang. Kan tidak, kadang-kadang ada orang teman kita itu masih hidup, masih datang ke jamaah kita, ke majelis kita, tapi sudah tidak diingat, sudah dilupakan. Banyak orang kan ada. Ya seolah-olah nanti terus mati, ya kan masya Allah ya. Tapi ada yang sudah meninggal lama, tapi masya Allah seolah-olah masih ada di tengah-tengah kita. Bawah-bawah. Sudah hampir cukup ya. Allah sambung yang datang. Semoga bermanfaat dalam yang minta maaf. Akhir kalam subhanallah wa bihamdihi.